Halo sahabat Biwan semuanya, ketemu lagi dengan Mr. Biwan. Saat ini kita ada program baru di Biwan, yaitu podcast Biwan. Dan mulai hari ini dan mungkin untuk beberapa waktu mendatang, Biwan akan memberikan satu tayangan-tayangan podcast yang mungkin sekiranya akan bermanfaat bagi sahabat Biwan semuanya. Hari ini merupakan episode pertama untuk podcast Biwan, dan hari ini juga kami langsung memberikan materi yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena tamu-tamu yang hadir pada hari ini adalah tamu-tamu yang penting, sangat penting ya. Ini VIP ini VIP person ya. Jadi sahabat-sahabat Biwan nanti bisa menyimak dari awal sampai akhir gitu ya. Dan hari ini kita kedatangan dua tamu ya. Yang pertama adalah Pak Sigit. Selamat pagi Pak Sigit. Selamat pagi. Ya sahabat Biwan, Pak Sigit ini adalah owner Biwan. Kemudian yang kedua adalah Mas Danang. Selamat pagi. Ya Mas Danang atau Pak Danang ini? Mas Danang. Oh Mas Danang ya. Mas Danang mungkin lebih lebih muda nanti katanya ya. Spiritnya, semangatnya juga nanti akan lebih muda. Baik sahabat Biwan, selain kedua tamu yang hadir pada hari ini, ada yang istimewa lagi, yaitu hari ini kita akan ngobrol atau mungkin kita akan berbincang-bincang terkait dengan Biwan secara keseluruhan maupun salah satu cabang usaha dari Biwan itu sendiri. Mau tahu kelanjutannya? Tetap ikutin terus podcast Biwan pada hari ini. Oke, yang pertama mungkin kita akan ngobrol dengan Pak Sigit. Sehat Pak Sigit? Sehat. Sangat sehat. Harus sehat ya, karena memang kalau dengan kesehatan yang baik kita bisa melakukan apapun. Baik Pak Sigit, kita dan mungkin sahabat Biwan ingin tahu nih Pak Sigit terkait dengan Biwan secara keseluruhan maupun salah satu cabang usaha dari Biwan yang saat ini kita sedang ingin eksplorasi, yaitu adalah Biwan Mart. Biwan Mart ini adalah salah satu usaha Biwan yang sudah berdiri mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu ya. Sekitar ya. itu. Nah mungkin ingin kita ketahui juga dari Pak Sigit, kenapa Pak Sigit Biwan Mart itu didirikan? Kenapa kok tidak usaha jenis usaha yang lain? Dan Biwan Mart ini adalah jenis usaha seperti apa? Kemudian apa yang ditawarkan dan apa yang dijual? Monggo Pak Sigit. Oke, sebelumnya saya mungkin memberikan informasi buat sahabat Biwan yang belum tahu tentang Biwan. Biwan itu didirikan di Jogja ya, tepatnya di Kabupaten Sleman. Itu tahun 2005 kalau nggak salah ingat saya, 2005. Kemudian berlanjut sampai saat ini. Terus di Biwan itu ada beberapa macam jenis usaha. Awal-awal sih jenis usahanya adalah fotokopi, sempat sampai 3 cabang, kemudian hotel di Kalasan, kemudian ruang siswa, itu bimbingan belajar online yang mirip-mirip dengan ruang guru, kemudian yang terakhir adalah Biwan Mart. Biwan Mart itu toko grosir. Kenapa ya saya mendirikan Biwan Mart? Itu sebenarnya diawali dengan kemarin kita mengalami pandemi ya, pandemi yang luar biasa, cukup berat buat kita semua, apalagi buat teman-teman yang ada di Yogyakarta saat itu. Benar-benar Yogyakarta itu seolah-olah lumpuh, perekonomian lumpuh. Karena apa? Karena seluruh mahasiswa diliburkan sehingga mereka belajar online dari tempat daerah masing-masing, sehingga menyebabkan Jogja menjadi sepi. Efeknya ya banyak usaha yang gulung tikar atau tutup sementara. Ada yang tutup sementara, tetapi ada juga yang gulung tikar setelah itu memang nggak bisa buka lagi. Nah, salah satu yang terkena imbasnya, benar-benar kena imbasnya adalah saat itu fotokopi dari 3 cabang, kemudian ditaring
kita balikan lagi menjadi tinggal satu saja yang buka. Kemudian dari B1 Host atau hotel kita, hotel itu otomatis tidak ada pengunjung ya saat terjadi pandemi. Dan saat itu sempat juga B1 Host itu sebagai tempat untuk karantina mandiri. Karena memang tidak ada tamu, akhirnya dipakai untuk karantina mandiri untuk penderita COVID. Ya saat itu karena sebenarnya diawali dengan teman-teman sendiri yang butuh untuk tempat karantina biar tidak tidak menularkan ke keluarga terdekat, sehingga mereka karantina mandiri di B1 Host di hotel kita. Dan saat itu memang rumah sakit penuh semua, bahkan sampai ada yang tidak mendapatkan tempat, sehingga kita saat itu kita lakukan B1 Host sebagai tempat karantina mandiri. Kemudian selama 2 tahun pandemi itu saya melihat bahwa semua pada tutup, semua usaha saya terutama, apalagi yang ruang siswa baru berdiri, langsung kita nonaktifkan saat itu. Ya mau gimana lagi, ketika terjadi pandemi tidak ada murid, sama sekali tidak ada pemasukan, ya kita mati surikan sementara. Baru beberapa bulan ini kita coba untuk menghidupkan kembali ruang siswa. Kemudian selama pandemi itu saya melihat kok ada beberapa usaha yang dia tidak mati, walaupun juga tidak tidak benar-benar menguntungkan ya, tetapi ya masih untung saat pandemi itu tidak mati, itu sudah sebuah keberuntungan. Apalagi dia masih bisa membayar gaji karyawannya gitu, dibandingkan kalau sama sekali tidak bisa. Yang saya lihat saat itu adalah Alfamart, Indomart. Saya melihat yang lainnya pada bukanya antara mau dan enggaan. Ini Alfamart sama Indomart luar biasa sekali. Dua-duanya tetap buka sepanjang hari dan tetap ada konsumen di sini. Karena walaupun mungkin ya secara ekonomi turun, tetapi bagaimanapun juga kebutuhan pokok saat itu ya tetap harus dipenuhi. Salah satunya mungkin misalnya beli sabun, beli kebutuhan harian, itu kan mau nggak mau itu harus dibeli. Dan otomatis Indomart dan Alfamart atau toko-toko kelontong kecil yang lainnya masih bisa bertahan. Dari situ terpikir saya perlu punya usaha yang bidangnya mirip-mirip dengan itu. Tujuannya ya nanti next time ketika ada pandemi lagi, B1 bisa bertahan dari usaha itu. Paling nggak usaha itu akan tetap jalan kan gitu. Sehingga terpikir untuk membuat toko kelontong sejenis itu. Tetapi kalau kita membuat toko kelontong yang untuk konsumen secara langsung, artinya ya persaingannya sudah cukup banyak. Sehingga kita mengambil inisiatif untuk membuat toko grosir. Toko grosir itu artinya tempat pembelian dari toko-toko kelontong itu untuk membeli di toko grosir. Istilahnya tempat kulaan kalau orang Jogja bilang. Begitu kira-kira ceritanya. Wah, luar biasa. Ternyata B1 ini satu entitas bisnis yang memiliki berapa? 4 berarti ya Mas Git ya? Ya, ini ya, ada 4. 4. Kalau bahasa Jawanya itu line of bisnisnya itu ada 4 sahabat B1. Jadi ada fotokopi, ada hotel, kemudian ada ruang siswa, bimbingan belajar ya, dan terakhir ada lagi B1 Mart. Tapi Mas Git, terkait dengan yang tadi, yang paling mudah ini, B1 Mart ini, Mas Git. Konsep yang dijual adalah konsep grosir. Kemudian produk yang dijual tentu saja bervariasi ya, artinya banyak sekali. Nah, terkait dengan lokasi ini, Mas Git, ini tadi belum disampaikan. Ini di mana nih kalau sahabat B1 mau belanja ya? Ini mau berkunjung itu kemana dan apa nih yang mungkin bisa ditawarkan oleh B1? Kalau untuk lokasi ya Mas Haris ya, kita ini sekarang zamannya zaman online ya. Sebenarnya lokasi itu bukan sesuatu yang ya kritikal kalau misalnya orang mau belanja. Jadi selain kita ada tempat fisik itu di daerah Cangkringan, Kelurahan Cangkringan, masih di Kabupaten Sleman juga.
kita masih mengembangkan di area Sleman, di Cangkringan di situ. Kebetulan karena sebelum pandemi itu saya beli tanah di daerah situ, dan ketika selesai pandemi kebetulan saya punya sedikit rezeki untuk membangun di situ, ya sekaligus kita bangun di tanah di situ, di Cangkringan, di pinggir jalan besarnya di situ. Itu lokasi fisiknya ya. Di Google Map bisa di browsing dengan B1 Mart Cangkringan. Nah, itu akan langsung ditunjukkan lokasi spesifiknya. Tetapi zaman online ini kita ada ada website yang bisa beli secara online. Nanti kan akan ditampilkan di sini ya kalau nggak salah. Sini atau sini? Antara sini dan sini nanti akan ditampilkan oleh editing nanti alamat website kita untuk membeli secara online, ataupun lewat Tokopedia juga bisa. Kita sudah menaruh di situ, Mas Aris. Baik. Wah, luar biasa juga ya. Artinya B1 Mart ini walaupun muda atau mungkin paling muda berdirinya, tetapi sudah memiliki konsep yang luar biasa terkait dengan ininya ya. Lokasi boleh di mana saja, tapi ternyata online atau mungkin perkembangan teknologi terkini tetap harus ditawarkan ya di B1 Mart. Baik Pak Sigit, terus saya ingin melihat begini. Ketika ada satu toko grosir gitu Pak Sigit, berarti kan kalau dilihat dari segmentasi konsumen itu kan para pedagang kecil, para konsumen yang memiliki usaha warungan atau mungkin toko kelontong dan sebagainya. Di Cangkringan itu adalah, bagi sahabat B1 yang belum tahu, Cangkringan itu adalah di lereng Merapi. Jadi satu wilayah di lereng Merapi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya Pak Sigit. Ketika di lereng Merapi Pak Sigit, pasarnya itu siapa Pak Sigit? Nanti siapa yang akan pulang di sana atau bagaimana meraih arah ke sana itu? Bagaimana memetakan ini segmen pasarnya itu? Nah, mungkin itu yang menarik ya, karena pada dasarnya ketika mau membuat usaha itu terus terang ya kita tidak terlalu melihat terlalu jelimet untuk menganalisa jumlah pangsa pasar di sekitar situ dan lain sebagainya. Saat itu kebetulan kita punya tanah di situ, sehingga didirikan di situ. Tapi tidak hanya semata-mata hanya itu saja ya, tetapi saya melihat begini, toko-toko kelontong kecil-kecil yang ada di di daerah lereng Merapi itu kalau kulaan itu jauh Mas Aris. Jadi dari lereng Merapi itu biasanya ke Prambanan atau ke Kajem. Kajem itu daerah apa namanya ya? Stan Maguwo lah, di daerah Maguwo. Artinya kalau dari lereng Merapi sampai ke sana akan sangat jauh, sangat jauh. Nah, kita motong di tengah-tengahnya itu. Jadi lokasi kita itu ada di tengah-tengah antara lereng Merapi dengan Maguwo atau lereng Merapi dengan Prambanan. Harapannya dengan di tengah-tengah itu toko kelontong yang kecil-kecil di daerah lereng Merapi itu bisa lebih dekat ketika belanja, tidak harus sampai ke Maguwo atau sampai ke Prambanan. Konsep awal seperti itu. Ditambah lagi dengan kita kan ada pengantaran ya, delivery, artinya itu akan mempermudah lagi buat area-area lereng Merapi atau di sekitarnya ya, di sekitar perbatasan dengan Klaten, itu otomatis bisa kita bantu dengan mengirimkan kan, itu lebih arahnya ke arah situ. Kenapa kita mendirikan di situ ya, itu tadi untuk mencegat atau istilahnya memotong alur dari toko kelontong yang dimana dia harus jauh kulaan. Sekarang dekat kulaannya, tidak dekat ya. Ya itu sahabat B1, ternyata ini kata orang namanya rahmat yang tersembunyi. Mana Mat? Karena sembunyi ya. Maksud saya begini, rahmat tersembunyi adalah awalnya Pak Sigit ini mungkin punya tanah. Di situ belum tahu nih mau dibuat apa, tapi kemudian ketika sudah didirikan ini ternyata ini akan sangat banyak membantu para pedagang kecil yang awalnya harus harus
Kulaan di daerah Jogja, di bawah ya, Prambanan, di Tajem, sampai di kota gitu. Tapi dengan adanya Biomat justru malah memotong memotong waktu, ongkos, sehingga akhirnya bisa membantu. Luar biasa ini Pak Sigit. Nah, kita sedikit beralih dulu ke Mas Danang. Nanti enggak Mas Danang tidur ya? Nah, itu nanti. Nah, Mas Danang ini adalah salah satu bukan salah satu ya, memang pengelola atau manajer di Biowan Mart. Ini akan sangat relate atau mungkin sangat ada hubungannya. Mungkin kita akan ngobrol sedikit dengan Mas Danang. Sehat Mas Danang? Alhamdulillah sehat Pak. Air batin? Insya Allah. Utangnya sudah dihisap belum? Ya, Mas Danang, ini tadi Pak Sigit sudah memberikan satu overview terkait Biowan secara keseluruhan dan terkhusus juga Biowan Mart ya. Iya. Nah, mungkin secara teknis kita atau mungkin sahabat Biowan ingin tahu nih terkait dengan Biowan Mart sendiri. Tapi sebelum saya ke sana, Mas Danang sudah bergabung berapa lama di Saya Biowan Mart? bergabung di Biowan Mart 1 bulan. 1 bulan, wah sudah cukup lama sekali ya. Itu sudah cukup lama loh sahabat Biowan. Saya saja baru kali ini saya ketemu dengan Mas Danang, jadi masih lama Mas Danang ya. 1 bulan. 1 bulan. Oke. Menurut Mas Danang nih, ketika bergabung di Biowan Mart, kemudian dengan tugas-tugas yang ada di Biowan Mart, menurut Mas Danang bagaimana ini prospek, terus kemudian pangsa pasar atau bahkan mungkin terkait ya rencana strategis ke depan, menurut Mas Danang seperti apa? Baik. Mungkin saya pada saat ini mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sigit. Saya sudah dipercaya menjadi manajer di Biowan Mart. Ceritanya seperti itu Pak. Jadi setelah 1 bulan saya bekerja di Biowan Mart ini, saya merasakan hal yang baru sebetulnya Pak. Karena memang benar-benar baru 1 bulan ini saya berkecimpung di dunia usaha retail. Loh, seperti itu. sebelumnya di mana Mas? Sebelumnya saya di perbankan Pak. Oh, Ya, oke. jadi Juga dunia retail itu. Jualan duit toh. betul Pak. Jadi Nih kalau yang mau utang bisa hubungi Mas Danang. Jadi Oke. Setelah saya 1 bulan di Biowan Mart, saya mengalami hal banyak hal yang baru. Saya mulai belajar. Nah, di situ saya sudah mulai mengenal bisnis retail itu seperti apa, yang seperti dijalankan oleh Biowan Mart ya Pak ya. Nah, khususnya di daerah Cangkringan, Biowan Mart sekarang sudah mulai dikenal eksistensinya. Jadi Biowan Mart di Cangkringan sekarang sudah mulai terasa untuk kehadirannya di wilayah Cangkringan khususnya. Nah, bahkan sekarang mulai kita untuk memasarkan lebih ke luar Pak. Artinya jangkauan area pemasaran kita udah mulai ke wilayah barat sampai dengan Sleman, keturun sampai dengan ke wilayah kota, terus ke area timur itu ke area Manis Renggo, kawasan ya. seperti itu. Oke, ya. Wah ternyata ya. Ini loh sahabat Biowan. Jadi sebetulnya kalau terkait dengan skill itu tidak harus melulu terkait dengan pengalaman sebelumnya ya Mas. Dan yang pengalaman itu selalu ada yang baru dan itu harus patut dicoba oleh sahabat Biowan. Salah satunya adalah Mas Danang ini. Mungkin dia berani mencoba ya. Nah, mengapa tertarik di bidang ini Mas Danang? Bukankah itu sebuah hal yang baru atau perlu adaptasi yang panjang? Sebetulnya memang sih Pak, perlu keberanian ya. Artinya gini, saya belum pernah belum pernah tahu katakan misalnya salah satu produk kecap katakan. Nah, yang saya tahu selama ini kecap itu kan cuman ya paling merek apa dan merek apa gitu kan Pak. Ternyata itu merek BCA banyak sekali ya, banyak sekali variannya. Nah, itu salah satunya Pak. Nah, jadi dalam 1 bulan ini saya tuh benar-benar sebenarnya
terkaget-kaget gitu Pak. Oh ternyata banyak sekali itu kebutuhan kita yang sebenarnya memang sudah diperlukan oleh masyarakat. Dan di Biwanmat ini Pak, pada saat ini itu ada sekitar 5.400 produk aktif Pak. Nah, jadi di toko kami itu sekarang ada sekitar 5.400 jenis barang. Wah, nah itu biasa. Saya sedikit demi sedikit harus mempelajari, harus tahu Pak. Oke. Ya. Kalau untuk istilahnya kedepannya itu untuk strategi kedepannya ya Pak ya, kita yang pasti satu memperkenalkan. Pelan-pelan Mas, nggak usah terburu-buru. Nanti saya habis ini pertanyaannya. Oke. Memperkenalkan Ini semangat sekali ya sahabat Biwan ya. Ini Mas Danang ini semangat sekali. Oke. Saya selalu semangat Pak. Ya, oke. Kita mulai lagi ya Pak ya. Boleh. Satu, kita mulai memperkenalkan lebih banyak ke masyarakat. Jadi kan selama ini itu kan Biwanmat hanya dikenal di wilayah Jangkringan dan sekitarnya. Kita mulai merambah ke wilayah lebih luas lagi. Oke. Seperti itu. Ya. Wah mantap ya ini Mas Danang ini ya. Ini Mas Danang, mungkin saya juga harus nanti juga dengan Pak Sigit ya. Pak Sigit ini saya juga mau tanya ini Pak Sigit terkait tadi Mas Danang ya, yang begitu semangat itu. Support apa nih Pak Sigit yang mungkin bisa diberikan oleh Biwan Group ya untuk pengembangan Biwanmat ini dengan manajer yang mungkin baru? Kalau dari saya sebagai owner ya, saya memberi kebebasan berinisiatif, kebebasan berkreasi, apapun terserah bebas. Yang penting menguntungkan kan itu artinya. Ya namanya bisnis kan harus menguntungkan kan, arahnya kan ke arah situ. Kalau nggak menguntungkan nanti nggak bisa gaji karyawan kan gitu. Karena memang pengalaman saya sebelumnya ketika saya bekerja ya sampai saat ini saya masih bekerja juga di suatu perusahaan. Kebebasan untuk berkreasi itu kadang-kadang membuat kita menjadi lebih kerasan dalam bekerja, kita bisa lebih enjoy, kita bisa lebih semangat dan seterusnya. Sehingga ketika saya membuat usaha, salah satu tujuan saya ke karyawan saya adalah memberi mereka kebebasan untuk berkreasi. Tentunya kebebasan itu yang harus ada batasan-batasan di mana masalah etika, masalah kejujuran dan itu harus terpenuhi semua. Jadi paling nggak modal itu untuk Mas Danang. Tentunya di luar itu ya benefit yang semoga cukup. Yang kedua tentunya tantangan lah ya. Tantangan yang biar hidup menjadi lebih hidup. Nah, kalau itu justru malah saya tertarik nih. Untuk Mas Danang sudah sebulan ini gimana? Apakah sudah mulai stres? Atau masih enjoy atau gimana? Justru saya pengen tahu nih. Sudah hampir Pak. Sampai stres. Ya kalau stres itu berarti kan tanda-tanda orang sehat. Sehat Pak. Orang sehat. Tapi jangan sampai stres itu kemudian mengendalikan tubuh kita. Nah, kalau masalah stres, masalah bagaimana mengelola tubuh kita, nih Pak Sigit ini mungkin masternya ini bisa. Oke, itu ya, ternyata itu ya sahabat Biwan. Jadi ada satu hubungan timbal balik yang luar biasa baik ya, artinya dari cabang maupun dari pusat ya, dalam arti dari grup usaha itu sendiri. Pak Sigit tadi sudah menyampaikan banyak. Kembali ke Mas Danang, Mas. Menurut Mas Danang ya, kan mungkin dulu pengalamannya berbeda. Ya sekarang masuk ke dunia yang berbeda gitu ya. Menurut Mas Danang ini kenapa? Atau mungkin apa sih yang membuat Mas Danang berpikir bahwa usaha ini harus berkembang Mas? Kenapa kita nggak sebagai karyawan misalnya Mas Danang ya, yang penting dapat gaji bulanan, dapat pendapatan bulanan. Kenapa harus berpikir atau bersusah-susah harus berpikir tentang pengembangan sebuah usaha? Kok pertanyaannya susah ya? Ya ini karena biar podcastnya menarik. Biar podcastnya itu ada manfaatnya gitu. Jadi
intinya ini sudah menjadi pilihan saya, Pak. Oke. Ya, seperti itu. Jadi pilihan yang sudah saya jalani ini harus saya tekuni. Kalau sudah saya tekunin, saya nggak mau cuma sampai di situ-situ aja. Setengah-setengah Ya. ya. Jadi gimana caranya usaha yang sudah dipercayakan oleh bapak pada saya, ya, istilahnya gimana caranya supaya bisa maju seperti itu. Jadi nggak tanggung-tanggung, Pak. Betul. Ya, terus maju terus depan. Nah, langkah-langkah apa yang kita akan kerjakan ya, insya Allah sudah terprogram. Berarti toko atau mungkin grosir ya. Ya kalau menurut saya namanya grosir nggak boleh maju, Mas. Ya sebenarnya sih tetap aja di situ, Pak. Iya, nanti tabrak. Tabrak truk ya, sahabat. Jangan serius-serius, karena kalau serius nanti Stres. ya. Betul, Mas Danang memang kita dibilang bahwa satu pekerjaan kalau kita tekuni secara baik, kemudian secara serius, pasti nanti akan membuat kita nyaman, kemudian kita akan bisa berpikir luas. Usaha ini akan dikembangkan. Oke, Mas Danang, ini lebih teknis lagi nih. Mungkin mudah-mudahan nggak lebih susah ya. Artinya pemikiran untuk mengembangkan B1 Mart, begitu kan? Itu kan tentu saja tidak hanya semata-mata hanya retorika. Artinya harus ada turunan pemikiran yang itu harus diimplementasikan dalam sebuah program, promosi. Nah itu apa, Mas, mungkin dari B1 Mart yang mungkin bisa ditawarkan pada sahabat B1? Kalau promosi ya, Pak ya, promosi itu yang pertama pasti kita memperkenalkan dulu B1 Mart yang sekarang itu kondisinya seperti ini, ya kan? Kita perkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas. Ya, jadi dengan cara kunjungan ke tempat-tempat usaha, promosinya ya, kunjungan ke tempat ke perkantoran, instansi, sekolah-sekolah seperti itu. Itu untuk promosinya ya, Pak ya. Untuk saat ini yang sudah kami lakukan seperti itu. Kalau untuk programnya, sebetulnya kalau untuk program walaupun kita itu tergolong masih baru ya, Pak ya, kalau untuk usaha dibandingkan dengan kompetitor yang sudah segitu banyaknya, Pak, untuk di wilayah Jogja khususnya gitu kan. Kita sangat berani sebenarnya sih, Pak Sigit. Kita ada program pembelian minimal 500.000 itu dalam jangkauan sekian kilometer itu kita free ongkir, Pak. Bebas biaya kirim, Pak. Untuk ini berarti pengiriman ya? Iya, pengiriman ya. Ya, jadi sahabat B1 kalau mau bergabung sama kita nih, B1 Mart, pembelian minimal 500.000 itu bisa kita antar langsung, Pak. Kalau misalnya orderan pagi, itu siang kita bisa kirim. Ya, siang kita bisa kirim. Kemudian kalau orderan itu kita batasi di jam 2. Nah, setelah jam 2 nanti bisa kita kirim paginya, Pak. Besoknya lagi. Ya, besoknya lagi. Nah, ini untuk sementara ini sih, Pak, jangkauannya sekian kilometer, Pak. 25 kilometer dari lokasi toko kita. Ya, jauh ya. Lumayan, Bapak. Untuk servis ya, Pak, yang untuk pelayanan. Karena kan pelayanan pelanggan itu, pelayanan pelanggan dan kepuasan pelanggan itu menjadi komitmen yang utama buat kami, Pak. Seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan, Pak Sigit, kalau yang di luar wilayah itu ya tetap bisa kirim, tapi dengan komitmen tertentu, Pak. Seperti itu. Wah, ini ternyata yang sahabat B1 perlu tahu ya, bahwa memang ternyata pengiriman dari B1 Mart itu bisa sampai 20-25 kilo ya. Bisa, itu yang Pak. bahkan sampai ke luar kota pun bisa ya. Bisa, insya Allah. Bisa. Karena tadi Pak Sigit pernah menyampaikan tadi B1 Mart bisa diakses juga lewat website. Ya, websitenya itu mana tadi ya? Sini, Pak. Sini ya, nanti bisa sahabat B1 lihat. Oke, ada lagi? Ada lagi, Pak. Apa ini lebih berat lagi, Pak Sigit. Apa Jadi, ini? Memang terobosan dari B1 Mart itu sendiri ya, Pak ya. Jadi
kita benar-benar menggait para pengusaha kecil, para pengusaha kecil yang pada saat ini misalnya kekurangan modal. Jadi kita bisa terima order Pak, tapi untuk pembayarannya nanti bisa ditempo Pak. Bisa ditempo pembayarannya. Gitu. Jadi bisa utang dulu gitu ya Mas ya? Siapa saja sahabat Biwan Mart yang mau usaha dan sudah ada tempat, sudah ada fasilitas yang siap siapkan barangnya, istilahkan ditampung barangnya, istilahnya seperti itu Pak ya. Tinggal calling kita. Seperti itu. Ada lagi Pak. Jadi ada selain ada tempo itu bisa seminggu, bisa 2 minggu Bapak. Nah, kita ada lagi sistem konsinyasi Pak. Jadi sudah siap tempatnya Pak, sudah tinggal jalan, tapi kurang modal misalnya. Jadi tinggal list aja kebutuhan barang yang kira-kira di wilayah tersebut kebutuhannya banyak atau mungkin perputarannya cepat, langsung di list, langsung kita langsung drop barangnya. Nah untuk pembayarannya nanti bertahap seperti itu. Oke. Gitu, Pak. Wah menarik sekali ya. Ini saya baru dengar ini ya. Jadi kalau ada sahabat Biwan yang masih punya keinginan saja bisa ya. Bisa. Keinginan menjadi seorang pengusaha kecil atau mungkin toko kelontong ya Mas gitu ya. Toko kelontong itu bisa hubungi Biwan Mart karena Biwan Mart menyediakan barang itu bisa ditempo kalau misalnya sahabat Biwan nanti akan membayar di kemudian hari atau bahkan bisa dikonsinyasi. Betul ya. Jadi anggap saja misalnya kita hanya perlu 1 garasi gitu ya Mas Danang ya. Iya, garasi. Nanti bisa udah siap. Oke, rarak siap. Iya, siap. Barang langsung di drop ya. Oke. Dan ada lagi Bapak. Apa? Kalau misalnya itu untuk usahanya sudah mulai membesar, otomatis kalau dikerjakan semuanya dengan sistem manual, itu kan repot. Oke. Stok barangnya manual, catatannya manual, semuanya itu kan repot Pak. Nah, untuk itu nanti kita bertahap bisa support sistemnya. Ya, jadi nanti dari pihak pengusaha tinggal mengusahakan peralatannya saja Pak. Nanti untuk sistem supportnya nanti bisa dari IT kami. Nah, terkait dengan sistem ini, berarti harus bayar bulanan atau bagaimana? Kalau untuk sistem Pak, gratis Pak. Jadi, tapi kalau untuk kayak wifi gitu, internet gitu kan ya pasti bahan sendiri ya Pak ya. Cuma kalau untuk pemasangan sistemnya, programnya itu insya Allah kita support gratis. Jadi gini Mas Aris. Oke, monggo. Tunggu. Aduh, gara-gara banyak merokok ini. Tapi itu bagian dari untuk rilis stres. Betul. Bisa di-cut ya. Jadi konsep Biwan Mart salah satunya adalah kita ingin berbagi ke masyarakat banyak. Ya saat itu kita melihat banyak yang gulung tikar, banyak usahanya yang tutup sehingga mereka mungkin perlu usaha baru itu akan cukup berat karena modalnya sudah istilahnya sudah tergerus habis selama 2 tahun masa pandemi. Ya bisa jadi untuk makan harian keluarga udah habis di situ sehingga untuk bangkit lagi udah susah. Nah saat itu konsep di Biwan yang saya bayangkan saat itu adalah kalau memungkinkan Biwan Mart itu bisa berbagi ke masyarakat banyak, terutama yang punya keinginan untuk menjadi wirausahawan, terutama di bidang toko kelontong. Sehingga ketika kita merasa sudah siap nih, saat ini Biwan itu sudah merasa siap untuk berbagi. Artinya itu tadi kita bisa berbagi modal dalam hal ini seperti tadi yang disampaikan Mas Danang adalah misalnya dia sudah punya tempat, kita bisa memberikan paling enggak masalah teknis, kemudian barang-barang apa saja awal-awal yang harus dijual, kemudian kita juga bisa sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi itu artinya apa? Barang yang laku nantinya akan ditagihkan, baru ditagihkan. Nanti jadi per 1 minggu atau 2 minggu kita akan memonitor, kemudian barang yang sudah laku baru dibayarkan. Kemudian nanti diganti dengan
barang itu lagi untuk istilahnya untuk pembelian barang baru dan begitu berputar seterusnya. Kemudian untuk barang-barang yang nggak laku, karena awal itu kan kadang-kadang kita nggak tahu di daerah situ itu yang paling laku yang mana sih. Kadang-kadang kita nggak tahu awal-awal. Nggak mungkin juga kita akan nanyain setiap rumah, kamu pakai sabun apa sebenarnya, kan nggak mungkin juga. Artinya seiring dengan waktu akhirnya kita baru tahu, oh di daerah situ kebanyakan menggunakan sabun merek A atau merek B, terus sikat gigi pemakai merek A, merek B dan seterusnya. Dari situ akan ketahuan barang-barang mana yang nggak laku kan, itu bisa di return, dikembalikan lagi ke Biwan Mart untuk ditukar dengan barang-barang baru yang otomatis yang laku di daerah situ. Begitu. Jadi mereka tidak tidak coba-coba di situ. Kebanyakan kan ketika orang mau membuka usaha coba-coba dulu untuk beli ini beli ini, akhirnya modal berhenti di barang-barang yang tidak laku. Itu kejadiannya sama ketika Biwan Mart berdiri di awal, kita kan coba-coba beli ini karena kita nggak tahu barang mana yang laku kan. Akhirnya memang ada beberapa barang yang kita sebut dengan slow moving, barang-barang yang memang agak berhenti di situ. Tetapi biarlah itu menjadi kerugian dari Biwan Mart, tetapi jangan sampai itu menjadi kerugian buat teman-teman atau sahabat Biwan yang nanti akan membuka bidang usaha toko kelontong. Ya. Bagaimana juga kalau toko kelontong itu menurut saya itu mudah karena barangnya nampak bisa dihitung, artinya untuk perhitungan untung dan ruginya juga akan nampak, apalagi kalau nanti menggunakan sistem. Nah untuk masalah sistem ini pun juga kita sudah dari awal kita sudah membuat konsep bahwa sistem ini akan kita bagi dengan mitra-mitra kita. Kita sebut teman-teman nanti yang akan buka toko kelontong itu disebut mitra Biwan Mart. Maka dari awal Biwan Mart pun kita membuat sistem tersendiri. Jadi kita tidak membeli dari sistem yang lain. Jadi kita punya programmer khusus untuk membangun sistem penjualan itu, sistem stok, menghitung keuntungan, bahkan untuk penggajian karyawan dan seterusnya. Itu kita membangun sistem tersendiri sehingga tidak akan terkena yang namanya royalti atau artinya itu nanti kita bagikan ke mitra kerja kita. Artinya mereka tidak usah membayar dengan itu, cukup menjadi mitra Biwan, dia sudah bisa menggunakan sistem kita. Di satu sisi dengan sistem yang terhubung itu kita juga bisa memberikan nasihat secara teknis. Oh ini barang-barangmu ini yang fast movingnya ini yang perlu untuk dibeli secara berputar yang lebih cepat yang ini. Kalau yang barang-barang ini agak lambat nih. Nah, dengan adanya sistem kita bisa tahu barang-barang mana yang cepat laku, barang-barang mana yang tidak cepat laku. Bisa jadi barang-barang A untungnya kecil, tetapi kalau dia berputarnya cepat, ya akan menghasilkan keuntungan yang besar. Atau sebaliknya ada barang yang untungnya besar, tetapi lakunya sebulan satu ya istilahnya itu nggak akan menguntungkan, dan kita akan bisa memberikan nasihat teknis seperti itu ke mitra kerja kita. Artinya mitra kerja kita diuntungkan dengan itu, ada sistem, kemudian ada konsinyasi, ada bimbingan di situ. Artinya di situ ya harapannya ya masyarakat akan lebih mudah untuk mulai menjadi wirausahawan. Harapannya seperti itu. Itu salah satu cara berbagi dari Biwan. Kadang terus pertanyaan orang kan kadang-kadang, loh, apa untungnya buat Biwan? Ada untungnya juga buat. Ketika mitra-mitra kita banyak, secara tidak langsung Biwan adalah memperluas jangkauan pemasaran. Itu keuntungan Biwan. Artinya ketika mitra semakin banyak, jangkauan semakin luas, otomatis yang namanya jangkauan semakin luas, konsumen juga ya akan semakin luas karena mitra akan beli dari tempat kita, otomatis perputaran barang kita akan menjadi lebih cepat. Ketika perputaran menjadi lebih cepat, kita bisa membeli ke
distributor Oke. dalam jumlah yang lebih banyak, otomatis biasanya diskon akan lebih banyak lagi kan di situ. Begitu diskon lebih banyak lagi, kita bisa menurunkan harga jual karena harga pokok barang kan dengan dikurangi diskon itu kan menjadi lebih murah. Betul. Sehingga ketika kita bisa menjual ke mitra kerja lagi, mitra Biwan akan lebih murah lagi. Harapannya harga-harga itu akan menjadi sangat kompetitif di setiap masing-masing tempat di mitra Biwan tersebut. Itu konsep arahnya ke arah situ, Mas. Ya,